Shalom sahabat GKPS TV yang saya cintai dimanapun berada dalam segala aktivitasnya. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kami boleh kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan untuk menuntun hidup kami supaya kami tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia, khususnya bagi warga Gereja Kristen Protestan Simalungun dimanapun berada, karena hari ini adalah hari untuk merayakan genapnya 121 tahun Injil Yesus Kristus telah masuk ke tanah Simalungun, telah mengubah orang-orang Simalungun, telah mengangkat derajat hidup orang-orang Simalungun, dan juga telah menjadikan gereja Tuhan di dunia ini melalui Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Sekali lagi, hari ini adalah hari yang berbahagia, dan bagi orang-orang GKPS ini disebut Hari Marolopolop, bersukacita, marmegah-megah. Maka saya sapa saudara-saudara dimanapun berada, mari kita hari ini untuk merayakan kehidupan, merayakan olop-olop kita, merayakan Injil yang telah mengubah kita, yang telah mengubah daerah kita, yang telah mengubah hidup kita. Salam olop-olop dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan juga berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang Simalungun, dirasakan oleh GKPS, yaitu kebahagiaan karena dapat merayakan kehidupan, dapat merayakan Injil yang telah mengubah kehidupan kita, dapat merayakan kasih karunia Tuhan yang telah memberikan hidupnya, yang telah memberikan anaknya, yang telah memberikan Injil ke tanah Simalungun. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, memang apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma, dia mengajarkan tentang doktrin tentang keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus Kristus, namun keselamatan itu perlu dikerjakan, perlu dirayakan. Dengan cara apa? Tentu dengan cara merayakan kasih karunia itu. Bagaimana kasih karunia itu bisa kita rayakan? Maka inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, rayakanlah itu dengan apa yang diberi oleh kasih karunia itu. Dalam bahasa Yunani, anugerah atau pemberian itu disebut charis. Charis itu maksudnya anugerah, menganugerahkan. Dan pemberian itu disebutkan harisma. Maka harisma itu bukan hanya sekedar soal bakat atau skill atau kemampuan seseorang, tapi harisma atau pemberian rohani itu adalah sesuatu yang berguna di tengah-tengah jemaat. Maka bagaimana kita merayakan kasih karunia itu? Tentu dengan cara memberikan apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita punya, bahkan apa yang ada dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, berikanlah itu di tengah-tengah jemaat. Ada orang yang memiliki karunia bernubuat,
menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan. Tentu ini juga bisa dilakukan oleh siapapun. Karena orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, pada akhirnya juga dapat memiliki karunia memberikan atau menyampaikan firman Tuhan. Ini yang disebut bernubuat. Tentu itu salah satu cara. Ada orang yang dia diberi Tuhan dengan cara mengajar. Ada yang menasehati, ada yang membimbing, ada yang mendengar, atau ada juga mungkin dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan secara khusus. Itu disebut karunia, karena Tuhan yang memberikan. Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Maka supaya hidup ini bisa kita rayakan, maka sesungguhnya dengan cara memberikan harisma itu, memberikan karunia rohani itu di tengah-tengah jemaat, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan keyakinan kita, maka disitulah kita mempraktekkan bagaimana kita adalah tubuh Kristus satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Hanya dengan persekutuanlah maka kehidupan ini bisa kita rayakan. Kasih karunia itu bisa kita rayakan. Anda hebat, saudara hebat, tapi jika itu tidak ada di antara persekutuan, maka sia-sialah kehebatan saudara. Tapi sekecil apapun kemampuan yang Anda miliki, walaupun tidak hebat, tapi jika itu kita berikan secara tulus di tengah-tengah jemaat, itu akan berguna. Jadi ukuran memberikan sesuatu di tengah-tengah jemaat bukan besar kecilnya yang kita berikan, tapi tuluskah kita atau tidak memberikannya di tengah-tengah jemaat. Karena ini adalah merayakan kehidupan, merayakan kebahagiaan, tentu dengan cara yang tulus. Mari kita berikan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bagikan di tengah-tengah jemaat. Jika saudara memiliki karunia untuk mengajar, maka mengajarlah dengan ikhlas, mengajarlah dengan tulus. Jika saudara diberi karunia untuk menasehati, menasehatilah dengan tulus. Tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain untuk membesarkan nama, untuk membesarkan kelompok tertentu. Bukan seperti itu. Tapi pekerjaan kita adalah, pelayanan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Bolehlah kita dengan apa yang kita punya, sesedikit apapun, sekecil apapun, yang penting ukurannya adalah berikan itu di dalam kasih, berikan itu di dalam ketulusan. Itulah ukuran iman. Bukan soal hebat, bukan soal pandainya seseorang, tapi Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat ketulusan kita. Dengan cara itulah kita merayakan hidup satu dengan yang lain. Maka ketika karunia-karunia itu dikumpulkan, maka kita lihatlah betapa kayanya Tuhan dengan pemberian-pemberiannya di tengah-tengah jemaat. Bertumbuhlah jemaat melalui kasih karunia, melalui pemberian-pemberian Tuhan yang kita berikan secara tulus di tengah-tengah jemaat. Selamat kepada kita, selamat olop-olop, selamat memberikan karunia Tuhan di tengah-tengah jemaat, selamat memberikan pemberian rohani yang Tuhan titipkan kepada kita untuk berguna di tengah-tengah jemaat, untuk berfungsi di tengah-tengah persekutuan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menuntun dan menyapa kami. Biarlah apa yang ada pada kami yang Tuhan berikan dapat kami pakaikan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, dimanapun kami bersekutu dengan saudara-saudara kami. Kami memakainya dengan tulus, kami menggunakannya dengan tulus, sehingga itu boleh menjadi kehidupan, boleh menjadi sebuah perayaan bersama dengan saudara-saudara yang lain. Tuntun kami Tuhan,
hari ini dan selanjutnya untuk terus-menerus merayakan kehidupan, merayakan kasih karunia Tuhan dengan cara memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sisada aku ladohi taganupan ragam ni pagori dohi tatongon nasombu bayak dos doin bani Tuhan tengdong ilio isari hondotong Tuhan tado nagabe hayu anggur rating ni dohi taon hajojor Yolama Yesus ulang hampandur ase tabun marbuah naramos tandani sisada aku ladohita rap marpangarapan bani goluin Naido bani hor jarap marsi urupan ulang dong na marsi dalian izin Tuhan tado nagabe hayu anggur rating ni dohi taon hajojor Yoloma Yesus ulang hampandur ase tabun marbuah naramos GKPS TV